Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini adalah hari pertama kita di semester ini untuk pelajaran bahasa Arab dan agama Islam, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang bahasa Arab dan agama Islam, ya, ada pendahuluan terlebih dahulu. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, hari ini adalah pelajaran agama dan bahasa Arab pertemuan yang pertama di semester 2. Nah, berarti kalian sedang menuntut ilmu. Nah, kalau menuntut ilmu kalian benar-benar sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kemudahan jalan menuju ke surga. Nah, meskipun sekarang belajarnya masih dari rumah, anak-anak juga harus yang serius. Karena menuntut ilmu itu, entah itu di rumah, di sekolah, dimanapun tempatnya harus yang sungguh-sungguh. Jika menuntut ilmu tidak sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan mudahkan. Mungkin akan dipersulit jalannya menuju ke surga. Karena tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, untuk hari ini, anak-anak kita akan mengenal materi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab yang ada di semester 2 ini. Nah, hari ini hanya pengenalan saja. Insya Allah pembelajaran kita mulai minggu depan, ya, supaya anak-anak lebih siap. Maka dari itu hari ini materi apa saja yang akan kita pelajari. Untuk materi agama Islam nanti insya Allah akan ada 5 bab, ya. Yang pertama ada mari belajar Quran surat Al-Ma'un. Nah, semua hafal kan surat Al-Ma'un? Iya. Apa sih artinya Al-Ma'un? Nah, itu nanti akan kita bahas di bab yang pertama. Nah, di bab yang pertama ini kita nanti akan belajar membaca surat Al-Ma'un, menulis, menghafalkan, ya. Menghafalkannya nanti ayat dan artinya, ya. Malah Bapak berharap anak-anak ini bisa menulis surat Al-Ma'un tanpa melihat teks, ya. Nanti lulus setelah kelas 6 lulus, ya kan, bisa menulis Arab tanpa melihat teks. Nah, berarti hebat nanti anak-anak. Yang kedua adalah mengenal Rasul Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan rukun iman, ya. Beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah itu ada berapa anak-anak? Ya, Rasul-Rasul Allah itu ada 25 nabi dan rasul, ya. Kalau di kelas 4 dulu sudah pernah kita bahas jumlah nabi berapa, jumlah rasul berapa. Nah, tapi yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Nah, nanti di sini kita akan belajar sifat-sifat rasul, yang sifat wajib, sifat mustahil, meskipun di semester yang lalu juga sudah kita bahas. Terus akan selalu kita bahas di tiap semester agar anak-anak lebih mengenal siapa rasul-rasul mereka, rasul-rasul 25 itu, ya. Termasuk nanti ada rasul ulul azmi, ya. Yang ketiga, mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, ini termasuk perilaku terpuji. Nah, bagaimana hidup sederhana? Bagaimana menjadi orang yang ikhlas, ya kan?
Kita akan mengetahui makna dari sederhana, makna dari ikhlas. Dan supaya kita nanti bisa menjadi orang-orang yang tetap menjadi yang sederhana meskipun kita menjadi orang yang kaya. Tidak boleh sombong, harus sederhana. Selalu melihat orang yang ada di bawah kita, orang yang kurang mampu. Jangan melihat orang yang ada di atas kita, orang yang kaya. Kalau kita melihat ke atas pasti selalu kurang. Tapi kalau kita selalu melihat ke bawah, kita akan bersyukur dan menjadi orang yang ikhlas. Dan yang keempat adalah indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, tarawih itu ada berapa? Ya kan? Mungkin anak-anak ada yang sholatnya 11 tarawih dan witir, atau ada yang 23 tarawih dan witir, dan juga membaca Al-Quran ketika bulan puasa. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada bab 4. Sedangkan di bab yang kelima adalah kisah keteladanan Luqman. Ya, siapa Luqman? Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, surat Luqman. Luqman ini orang yang diberi hikmah, orang yang luar biasa. Makanya oleh Allah dituliskan dalam Al-Quran. Kita harus mencontoh beliau. Ya. Bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Itu yang akan kita bahas di semester 2 ini. Sedangkan untuk materi bahasa Arab, kita akan membahas lanjutan dari buku hijau, ya. Yang pertama nanti yang akan kita bahas adalah perubahan kata menggunakan huwa dan hiya. Kalau pada semester sebelumnya adalah perubahan kata ana, anta, anti. Nah, kalau semester ini lanjutannya huwa dan hiya. Bagaimana merubahnya? Jadi masih bersambung dengan semester sebelumnya. Jadi nyambung. Kemudian perubahan kata huwa hiya yang bersambung dengan kegiatannya. Kalau sholat, kalau ana usolli. Nah, kalau huwa nanti jadi apa? Hiya jadi apa? Nah, itu. Jadi masih terus berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah percakapan. Nah, kemungkinan nanti akan membuat percakapan seperti di semester 1. Karena kita belajarnya masih dari rumah. Kalau belajarnya di sekolah mungkin bisa langsung melakukan percakapan berpasang-pasangan. Yang keempat adalah memahami teks bacaan. Nah, jadi nanti anak-anak kalau diminta Pak Yazid untuk mengartikan, ditulis ya artinya, supaya paham teksnya. Dan yang terakhir adalah menulis. Harapannya anak-anak bisa menulis Arab, entah itu lewat audio atau lewat apa saja, ya. Diusahakan nanti akhir dari kelas 5 ini anak-anak sudah mulai bisa menulis, dan nanti di kelas 6 sudah bisa menulis tanpa melihat teks. Nah, ini 5 materi yang ada dalam bahasa Arab. Ya. Ini lanjutan buku dari semester 1. Nah, itu anak-anak. Nah, ada sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya wa yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia, maka hijrahnya akan mendapatkan dunia saja. Nah, ini maksud dari hadis ini adalah karena kita mulai di semester 2, maka kita tata niat kita, ya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Di semester ini niatnya apa? Niat belajar.
ya. Diniatkan belajar karena Allah. Bukan niat belajar agar bisa pegang HP, ya. Salah. Kalau semua diniatkan karena Allah, insya Allah akan diberi jalan dan dipermudah setiap aktivitas kita. Ya. Sehingga nanti apa? Bisa dimudahkan menuju jalan ke surga tadi. Ya. Nah, makanya belajarnya harus bersungguh-sungguh. Jangan belajar hanya sekedarnya. Nah, bagaimana? Nah, mulai dari sekarang mari kita tata niat di semester ini. Nah, niatnya karena Allah, niatnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bisa di mana saja. Ya karena di semester ini masih belajar di rumah, ya, maka diniatkan belajarnya juga dari rumah. Kalau nanti di sekolah ya alhamdulillah, ya. Dimanapun tempatnya niatkan karena Allah supaya nanti bisa menjadi anak yang sukses. Nah, mau kan jadi anak yang sukses? Sukses kalian nanti jangan hanya di dunia, ya, tapi suksesnya harus di dunia dan juga di akhirat. Sukses dua-duanya, ya. Maka dari itu harus serius. Ibadahnya serius, belajarnya juga serius. Tidak ada yang setengah-setengah. Nah, baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, ya, Bapak harap anak-anak sudah menata niat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang main-main, ya. Heman nanti belajar di semester 2 ini. Sudah orang tuanya bayar ke sekolah mahal-mahal, nanti belajarnya nggak serius. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.